Oras. Mama serta saudara-saudari kasih. Pandemi berlalu beberapa saat dan kita sudah memasuki mudah-mudahan masa endemi. Selama pandemi muncul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana nantinya? Selain itu juga, bukan hanya faktor pandemi, bahwa kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dalam keluarga masing-masing, memiliki persoalan-persoalan yang tidak ringan. Bahkan di dalam persoalan-persoalan itu, tidak jarang terdengar pertanyaan, Tuhan tidak ada. Di mana kebaikan Tuhan? Mengapa membiarkan ini itu terjadi? Dan saya sendiri pun tidak menyangka kalau kita sebagai keluarga besar masih bisa bertemu di tempat ini. Tetapi ingat, saya katakan kepada diri saya, ini semua bukan karena kehebatan saya. Dan juga tidak ada pernah kita bisa membandingkan kebaikan pribadi yang kita buat dibandingkan dengan kebaikan Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Saya beberapa kali dalam khotbah saya katakan, jangankan sejengkal kawan, secuil pun tidak ada usahamu untuk menambah umurmu kalau Tuhan sudah berkata lain. Kalau Tuhan sudah berkehendak lain. Tetapi Tuhan bukan kejam. Tidak. Di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan itu yang kita sebut kerahiman, belas kasih. Dalam bacaan pertama kitab Kejadian, nampak bagaimana Tuhan itu bersedih melihat Sodom dan Gomora, dua kota besar yang kehidupannya tanpa mencerminkan iman, baik dalam relasi sosial maupun moral. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Abraham, saya akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham berdiri, memberanikan diri meminta, Tuhan, kalau seandainya masih ada 50 orang baik di Sodom dan Gomora yang jumlahnya ribuan jiwa, apakah Sodom dan Gomora akan kau hancurkan? Tuhan mengatakan, tidak. Kesempatan itu adalah jalan yang terbaik untuk selalu memperbaiki diri. Lagi-lagi Abraham mengatakan, Tuhan, kalau seandainya kurang 45 saja orang yang dari sekian ribu baik, apakah semua akan kau hancurkan? Tuhan mengatakan, tidak. Sampai yang terakhir tadi berapa cahaya? 10. Kalau seandainya 10 orang,
dari yang 20 ini ada yang baik, apakah engkau akan menghancurkannya? Tuhan mengatakan, tidak. Hidup dan mati ada bukan di tangan kita. Apa yang kita miliki, kehidupan, anak-anak, karya, jabatan, dan lain sebagainya, kalau kita mengatakan itu karena hebat saya, kita sudah masuk ke jurang kesombongan. Dan kesombongan itu adalah racun lari yang membawa kita lari menjauh dari Tuhan. Sehingga dari bacaan pertama kita bisa meyakinkan diri kita sendiri, saya masih bisa berkumpul, pulang kerja, masih ada rumah yang dituju, masih ada anak-anak yang menyambut papi pulang, mami pulang, dan bisa istirahat dalam rumah masing-masing, kemudian berangkat kerja. Jangan dikira bahwa tidak ada orang yang seperti itu. Ada orang yang berusaha, berjuang. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan ada jalan. Tidak akan ada kesempatan. Dalam bacaan pertama, bacaan Injil, ditekankan tentang arti persaudaraan. Bahwa kita semua, yang muda, yang masih belum komuni seperti si Ajo, yang sudah misdinar, yang sudah pintar mazmur, tapi saya sangat sayangkan sekali ya, karena saya di sini sekarang sebagai pastor, bukan sebagai tulang. Sangat saya sayangkan orang-orang sehebat ini mazmur tidak ada dalam misa hari Minggu. Seandainya saya pikir tadi seandainya seperti ini, jadinya si Nina saya suruh langsung bisa bergerak pikir saya. Tapi jangan gara-gara ini tersinggung ya, langsung pulang nanti. Setelah ini kita masih makan. Saya pikir, ya mungkin saya tanya-tanya tadi juga. Arti persaudaraan yang sesungguhnya adalah berani mengakui siapa yang menciptakan saya, siapa yang memelihara saya, siapa yang menuntun saya sampai saat ini, dan apakah Tuhan wajib untuk menuntun saya. Kita buat hitung-hitungan. Tidak akan pernah seimbang kebaikan kita dibanding dengan kebaikan Tuhan. Terhadap Tuhan itu, Yesus mengatakan, dialah Bapamu yang berbelas kasih. Kepada Bapa yang berbelas kasih itulah doakan, jadilah kehendak. Karena ketika kita bermain dengan kehendak, apalagi keinginan pribadi untuk kesenangan, kepentingan diri sendiri, kita tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, handal. Kulihat cara si Egi menatap tulangnya, tersenyum saya. Walaupun saya berpikir tahu nggak artinya si Egi ini, dia pikir saya. Tapi dia nikmati betul. Benar, ketika kita hanya ingin dipuji, dihargai, kita tidak akan pernah merendahkan diri memegang sapu. Kita akan cuek terhadap orang-orang lain. Tetapi anehnya, di balik cuek terhadap orang-orang lain, ada kerinduan dalam hati supaya diperhatikan, supaya dihargai, supaya dipuji. Dan pelan-pelan
kita menjadi orang-orang yang berumur tetapi memiliki kepribadian yang kerdil. Kedewasaan seseorang kita sepakat ya, bukan ditentukan dari usia, tidak. Boleh usianya bertambah terus, tetapi kepribadiannya belum menjamin. Tetapi ada orang yang usianya lebih muda, tetapi bisa bersikap terkadang cuek terhadap apapun untuk menghindari hal-hal yang menggerogoti hatinya. Walaupun dia sakit luar biasa, tetapi dia berani tampil bermartabat. Aku memberikan jalan bagi yang bersalah untuk bertobat. Datanglah kerajaanmu, itu hanya berarti bahwa kita ikut serta dalam misi Allah yang tampak dalam misi Kristus. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau melalui penampilan pribadi kita, orang tidak sampai mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, kita menjadi orang-orang yang beriman sih beriman, aktivis di gereja aktivis, tetapi menjadi batu sandungan luar biasa. Sebab kita hanya melihat saya kehebat, saya orang hebat, orang penting, orang berguna, tetapi kita tidak melihat talenta apa yang saya miliki, apa yang dipercayakan orang lain untuk saya lakukan, merupakan bagian dalam diri saya untuk ambil dalam bagian pekerjaan kerajaan Allah. Kalau saya ulas nanti terus doa Bapa kami ini, besok pagi kita makan ya Eki ya. Tapi satu lagi bagian yang terpenting, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Saya katakan beberapa kali dalam satu pesan, martabat seseorang tidak pernah dilihat dari apa yang dimiliki. Jabatan, kuasa, materi, itu hanya sementara. Sementara yang dalam sekejap bisa hilang. Walaupun di sisi lain saya katakan, kalau orang yang beriman sungguh tidak akan pernah hidup melarat. Orang yang beriman sungguh tidak akan pernah puas dengan tidur-tiduran, malas-malasan. Dia akan berpikir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir untuk orang lain. Ketika seseorang berani untuk berpikir orang lain, Allah mboten sare, Gusti mboten sare, kata orang Batak. Tuhan itu tidak tidur kok. Berbagai berkat akan berlimpah, akan mengalir, dan tidak akan pernah membiarkan umatnya menderita. Maka dalam poin ini, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, membuat kita senantiasa mawas diri. Kalau sudah datang malam bertanya, Tuhan, dari semua apa yang kulakukan, apa yang masih kurang? Ajari saya. Jangan pula seperti dua orang lain. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, karena kami sendiri akan memasukkan diri kami sendiri, katanya kan. Jadi lucu. Membuat mawas, melakukan. Kita tahu siapa yang harus kita hargai. Kita tahu siapa yang harus kita sayangi. Kita tahu kepada siapa kita harus menjalin komunikasi
yang baik. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Amin. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berbahagia ini kepada kita hari ini genaplah 19 tahun pesta imamat pastor kita, Pastor Ridwan Naibaho. Semoga selalu sehat, panjang umur, sembuh dari penyakit, dan
tugas-tugasnya dilancarkan oleh Tuhan semua dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kepada semua anak-anakku yang di sini dan yang tidak di sini dan cucu-cucuku semua, semoga dengan misa syukur kita ini pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi damai sama keluarga kita semua, saling menghormati, saling menghargai, saling semualah demi memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi selamat pastor, selamat ulang tahun Mama, dan mudah-mudahan sehat-sehat terus sama.